Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya akan ajak Anda ke satu tempat makan yang kami belum pernah ke sana, tapi cukup banyak berkeliaran di sosial media. Tempat makan ini saya belum pernah, tim Fitra Eri belum pernah, dan tempat makan ini konon bernuansa Eropa, berlifestyle seperti Eropa, tapi bukan Eropa. Dan tempatnya juga nggak terlalu jauh dari Jakarta, jadi nggak perlu biaya besar untuk ke sana, nggak perlu terlalu effort ke sana. Dan kita akan ke sana bawa mobil ini Lepas L8 yang sama juga saya dan tim juga belum pernah membawa Lepas L8 ini. Dan konon juga katanya ini mobil berkualitas dan berrasa seperti Eropa walaupun bukan mobil Eropa. Nah, sekalian kita buktikan apakah mobil ini sesuai dengan temanya yang merupakan premium electric vehicle untuk lifestyle. Dan ini adalah memang brand yang lebih premium dibandingkan Chery brand lainnya. Sekarang kita akan coba, kita akan bawa ke sana. Saya akan ceritakan ke Anda bagaimana rasanya, apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya Lepas L8 ini, sambil kita menuju ke satu restoran yang mestinya bisa membawa kita healing di hari kerja seperti ini. Let's go. Pertama kali saya dengar Lepas ini dan melihat langsung mobilnya itu adalah di Wuhu, Cina, karena ini adalah bagian dari Chery Group. Pada saat itu saya terkesan dengan mobilnya yang memang didesain untuk pasar yang lebih premium, tapi dengan harga yang masih seperti EV normal. Namun saya bilang pada saat itu ke petinggi Lepas bahwa kalau misalnya nanti mobil ini dijual di Indonesia, bisakah namanya bukan Lepas, karena Lepas itu mirip dengan lepas, kalau tulisannya kan sama. Tapi mereka bilang bahwa Lepas ini sebenarnya maknanya deep gitu ya. Ini paduan dari leopard and passion. Leopard tuh kucing buas yang lincah dan garang, dengan passion. Jadi perpaduan dua kata itu menimbulkan brand Lepas. Dan gak bisa diubah untuk Indonesia karena ya memang itu brand yang disiapkan untuk dijual secara global, Lepas itu. Nah, tapi di perjalanan ini saya akan nilai sejujur-jujurnya Lepas ini seperti apa. Terlepas apapun nama merek mobil ini, kita akan review seperti normalnya mobil-mobil lainnya. Jadi saya akan sampaikan impresinya sambil kita menuju ke tempat makan yang seru itu. Kemudian apa saja kelebihan yang saya rasakan dari mobil ini, apa saja kekurangannya juga, pasti tentu saja nggak ada kita nyoba mobil tanpa menyebut kekurangan. Kemudian juga kita akan lihat berapa konsumsi energinya dan performanya di jalan. Karena ini brand baru, jadi line up yang dipasarkan di Indonesia juga baru satu, yaitu L8. Nah, L8 ini adalah SUV full size ya, 5-seater dengan penggerak plug-in hybrid. Jadi dia ada mesin bensin di depan, tapi juga dia ada penggerak listrik dan baterainya cukup besar, jadi bisa di-charge secara terpisah. Kalau misalnya Anda charge penuh mobil ini baterainya, dia untuk sekitar 100-120 km pertama itu akan menggunakan full elektrik, tidak membakar bensin sama sekali. Jadi kalau misalnya Anda tiap hari kegiatan di kantor itu tidak sampai 100 km gitu ya, Anda bisa membawa mobil ini sehemat mobil elektrik. Tapi dia juga dilengkapi dengan mesin bensin, jadi ketika Anda mau keluar kota, Anda fleksibel bisa menggunakan mobil ini, dan mobil ini akan menjalankan siklus hybrid normal setelah baterainya yang cukup besar itu berkurang listriknya. Hasilnya mobil ini akan menjadi one car solution bagi Anda yang ingin mobil listrik dan mobil hybrid di satu paket yang bersamaan. Dan dia tenaganya besar, 275 HP, torsinya 365 Nm. Nanti saya juga akan sampaikan ke Anda hasil tes akselerasinya seperti apa. Tapi Lepas memang ini dibuat untuk pasar yang
premium. Jadi Anda bisa lihat dari kualitas interiornya, kemudian model eksteriornya yang dia dinamis tapi tidak terlalu yang eye catchy, tidak terlalu yang berusaha berteriak tentang desainnya, lebih ke arah kalem. Suasana di dalam kabin juga kalem, tapi material-materialnya berkualitas, serta kualitas bantingannya. Dari pertama kali saya keluar rumah lewat polisi tidur, saya tahu ini kualitas bantingannya memang serasa seperti mobil Eropa. Bahkan banyak SUV Eropa seukurannya yang bantingannya tidak sebaik mobil ini. Saat menjalankan mobil ini juga Anda punya sejumlah pilihan mode berkendara ya. Untuk mode berkendara ada Eco, Comfort, Sport, Custom, atau Full EV. Jadi kalau Full EV itu benar-benar dipaksa baterainya itu mensuplai listrik sampai benar-benar di titik darah penghabisan gitu ya. Jadi ya, bisa dimaksimalkan untuk full elektrik terus. Atau kalau misalnya mesinnya tuh udah harusnya nyala tapi kayaknya charger gak lama lagi deh ada di rumah, dipaksa di Full EV, dipaksa di Extreme EV itu bisa mobil ini. Tapi juga Anda bisa masuk ke Sport, di mana mesinnya juga akan melajukan mobil ini bersama motor listrik untuk performa maksimal. Bahkan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan dedicated hybrid transmission. Jadi transmisinya ini tidak seperti transmisi biasa, dia gearnya lebih kecil, lebih sedikit maksudnya. Tapi ini yang dioptimalkan untuk hybrid. Jadi hybrid itu kan kuat dia motor listriknya. Jadi di awal itu bisa motor listrik yang take over, baru setelah kecepatan tinggi dan butuh akselerasi kuat, masuklah mesin bensin dengan dedicated hybrid transmissionnya ini. Jadi transmisinya tuh efektif tapi tidak perlu ukurannya terlalu besar seperti transmisi mobil biasa, bikin bobot itu dijaga lah tetap minimal karena kan baterai lumayan berat. Saya butuh waktu lebih lama lagi untuk merasakan mobil ini karena jujur aja ini baru jam pertama saya menggunakan mobil ini. Jadi kita akan ke daerah Sentul dan ke sebuah resto yang dilihat dari gambar-gambarnya sih nuansanya seperti Eropa tapi bukan Eropa. Ya mirip sama mobil ini. So far rasanya seperti Eropa tapi bukan Eropa. Tapi nanti di akhir video ini saya akan sampaikan ke Anda semua datanya dan semua faktanya, termasuk kelebihan dan kelemahannya. Kita jalan dulu. Let's go. Oke, kita istirahat bentar di rest area. Jadi dari rumah sampai rest area ini sudah menempuh 72 km dan baterai yang tersisa itu masih di 38-39%. Klaimnya mobil ini bisa full elektrik itu 100 km lebih, dan ini definitely kalau dilihat dari angkanya ini definitely bisa 100 km lebih, yang mana itu cukup buat aktivitas harian. Nah, yang menarik juga dari mobil ini adalah harga pre-booknya itu di bawah 600 juta rupiah, 589 juta rupiah, dan untuk uang tersebut Anda mendapatkan penggerak yang cukup superior. Jadi seperti kita tahu mobil ini, lihat ini udah pakai pegas juga. Mobil ini plug-in hybrid, artinya dia ada motor listrik, dia juga ada mesin bensinnya. Mesin bensinnya ini 1500 cc 4 silinder yang memang didedikasikan untuk sebuah plug-in hybrid. Tenaga dari mesin bensinnya sendiri itu di 140 HP. Kemudian untuk tenaga dari motor listriknya sendiri itu bisa di 204 HP. Tapi ketika digabung tidak langsung serta-merta ditambahkan comprehensive powernya atau power gabungannya itu menurut klaim dari Lepas itu ada di 275 HP dan torsinya 365 Nm, yang mana dari torsi tersebut paling besar memang disumbang oleh motor listriknya, yaitu 310 Nm sendiri. Semuanya menggerakkan dua roda depan lewat dedicated hybrid transmission, serta mobil ini tuh ukurannya nggak kecil. Wheelbase-nya 2800 mm. Jadi kayaknya saya harus coba juga duduk di belakang. Tapi nanti deh habis makan saya akan coba duduk di belakang.
Bannya ini pakai ban Eropa 235/45 R20. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan around view monitor, jadi kamera 360 semua di sini, dan belakangnya Anda bisa lihat ini melandai dengan ada spoiler jadi bikin lebih sporty, dan di belakangnya seperti lampu mobil-mobil modern kekinian, dia pipih dari kanan sampai ke kiri. Serta pengembleman mobil ini juga khas mobil premium, simple, dia hanya ada lepas, L8 dan PHEV, nggak ada yang lain-lainnya. Untuk mengisi listrik Anda pakai slot yang di sebelah kanan ini. Dia baterainya 18,4 kWh, yang dia juga bisa diisi dengan DC fast charging, hanya butuh 20 menit, tapi kalau pakai listrik rumah di 7.700 watt itu butuh 3 jaman lah kira-kira. Nah, kalau mau ngisi bensin ada di sebelah kiri. Bensinnya kapasitasnya itu 60 liter. Yang bikin mobil ini menurut klaim dari Lepas, dengan bensin penuh dan dengan listrik penuh, tanpa perlu ngecharge lagi, tanpa perlu ngisi bensin lagi, mobil ini bisa menempuh range 1.300 km lebih. Bayangkan Anda dapat sebuah plug-in hybrid ukuran besar, kualitas mewah, range-nya di atas 1.300 km dan harganya di bawah 600 juta rupiah. Kalau ini merek Eropa beneran atau mungkin bahkan merek Jepang dengan spek seperti ini, saya yakin harganya bisa mendekati 1 miliar atau bahkan di atas 1 miliar rupiah. Oh ya, ada satu yang agak kelupa di depan. Jadi ini ada satu yang menarik adalah lampunya. Lampunya ini nggak biasa bentuknya. Menurut presentasi dari Lepas, ini adalah dibuat mirip seperti mata kucing buas yang bernama leopard itu. Jadi ini seperti lagi fokus gitu loh, mau menerkam mangsanya. Mobil ini juga dibuat untuk kedinamisan, mobil yang atletis. Makanya itu terlihat juga dari logonya yang dibuat dinamis. Dia logonya nggak kaku sama sekali, dia logo seperti logo yang bergerak gitu, supaya mencerminkan kedinamisan mobil ini. Well, kalau dari tenaganya jelas mobil ini dinamis, tapi nanti kita juga akan lihat handlingnya. Tapi sekarang kita lihat dalamnya dulu. Nah, ini dia saya senangnya SUV yang memang didedikasikan hanya untuk 5 orang. Lega sekali dalamnya. Ini posisi duduk ideal saya tingginya 177 cm dan Anda bisa lihat ini super lega. Saya bisa selonjor tanpa masalah. Dan bangkunya ini juga lumayan rendah dan lantainya juga nggak terlalu tinggi. Memang kalau Anda duduk seperti ini seperti Anda mengatung ya pahanya. Tapi kan duduk normal seperti ini nggak ada masalah sama sekali. Headroom juga lega walaupun sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Serta ini joknya bisa direbahkan sampai cukup landai. Jadi ini benar-benar santai di belakang. Sandaran tangannya juga proper, tapi memang cup holdernya kalau kita ada minuman ya sandaran tangannya jadi nggak bisa berfungsi secara maksimal. Kemudian di belakang ada ventilasi AC dan dia ada 2 buah USB slot, ada USB A, ada USB C. Jadi kalau misalnya Anda masih punya peranti yang agak tua, masih pakai USB A, masih bisa di sini. Lihat ini kualitas materialnya, brushed aluminium di sini dengan speaker audio bagaikan mobil premium 2 miliaran harganya. Serta di sini ada tempat penyimpanan kecil, tapi tentu saja kalau Anda ingin menyimpan barang yang banyak, kita bisa lihat bagasinya. Wah, ini lega sekali bagasinya. Dan dia di bawahnya juga masih ada space lagi karena dia tidak pakai ban serep, hanya tire repair kit. Nah, ini portable charger, cuman itu dipakai di keadaan darurat aja. Sama satu lagi, mobil ini punya teknologi V2L, vehicle to load. Jadi Anda bisa mengeluarkan listrik dari baterainya. Di dalam sini ini bisa sampai 2200 watt. Bahkan untuk yang dari sini ini bisa mengeluarkan listrik keluar sampai 6600 watt. Tapi satu yang nggak ada ya. Satu yang nggak ada di mobil ini tray-nya. Tapi ini ada jalur untuk tray-nya. Saya nggak tahu ini apakah diberikan secara gratis atau ini optional ya. Tapi jelas ada tempat buat tray-nya. Jadi kalau Anda butuh tray, mungkin Anda bisa minta tray-nya ke Lepas, entah itu gratis atau itu bayar. Nah, kemudian satu yang unik dari mobil ini, ketika kita mau nutup
bagasi elektriknya itu nggak ada tombolnya, nggak di sini, tapi tombolnya tuh di sini. Sama seperti tombol ketika kita ngebuka bagasinya. Jadi tombol yang sama sebenarnya, dia nggak ada tombol lainnya. Oh, satu yang saya seneng, ini ada wiper belakang. Jadi minimal kita nggak cuma mengandalkan elemen pemanas. Sekarang kita lihat depan deh. Materialnya sama, berkualitasnya dari depan sampai belakang. Jadi belakang itu tidak dianaktirikan gitu, tetap mendapatkan kualitas material yang setara depan dengan ambience light yang berpendar mewah seperti ini. Dan ambience lightnya bukan 16 warna, 64 warna, 256 warna. Silahkan Anda bingung untuk memilih mana yang paling pas. Kalau saya bingung kalau misalnya terlalu banyak pilihan, tapi buat banyak orang makin banyak pilihan makin bagus. Seperti normalnya mobil-mobil modern sekarang, ada 2 buah layar, satu layar instrumen, kemudian ada layar multimedia, dan ini basically bisa mengatur beragam hal dari mobil. Menunya ada banyak di sini. Kita harus starter dulu. Nah, starternya juga nggak pakai tombol, kita tinggal injek rem, dan di sini banyak yang bisa kita kontrol. Banyak sekali itu. Lihat, custom color juga bisa untuk ambience lightnya, kemudian untuk energi recovery levelnya, regenerative braking-nya bisa kita atur juga, displaynya bisa kita atur mau seperti apa, kemudian mode berkendara bisa juga mode berkendara dari tombol ini, tapi bisa juga dari multimedianya, kemudian driver assistance-nya juga banyak sekali. Sistem ADAS-nya ini lengkap dan bisa diaktifkan atau dinonaktifkan secara individual dengan mudah. Vehicle settingnya juga banyak yang bisa kita atur dari sini. Display, konektivitas, dia sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto. Lengkap sekali yang ada di mobil ini. Ada around view monitornya juga, ada AVM-nya. Jadi ini seperti cheat mode ya, Anda bisa lihat ban Anda itu nginjek kemana gitu. Jadi aman ketika Anda berjalan, dan dia juga ada sensor parkir yang menyeluruh, serta dia juga punya automated parking assist. Jadi dia bisa parkir otomatis, bahkan dia ada remote parking assist, yaitu parkir menggunakan remote kuncinya. Tapi kayaknya kita jangan nyoba di sini, nanti kita coba lihat ya, ada yang tempat kita bisa nyoba apa enggak. Nah, sekarang kita jalan dulu. Setirnya flat top dan flat bottom. Benar-benar futuristis. Let's go. Ini lokasi makannya ada di Bukit Sentul ya, jadi kita nanjak. Dan karena sebagian besar tenaga dan torsi yang dihasilkan mobil ini datang dari motor listriknya, jadi karakternya benar-benar seperti mobil listrik. Apalagi ketika menanjak seperti ini tuh nggak ada lag-nya sama sekali, effortless, torsinya besar, tenaganya relatif instan, dan mau setinggi apapun bukit yang kita daki, walaupun kadar oksigennya itu menipis, semakin tinggi, itu nggak pengaruh sama sekali ke performanya ya, karena listrik nggak butuh kepadatan oksigen yang baik untuk memberikan performa yang optimal. Nah, bicara effortless, mobil ini bukan hanya effortless pada saat menanjak seperti ini, tapi juga di jalan tol, di kondisi stop and go, dan akselerasinya. Ini sekarang saya kasih tahu. Jadi sebelum saya bikin video ini, saya sudah ngetes akselerasinya mobil ini dengan sport mode. Jadi di performa yang paling optimalnya 0 sampai 100 km per jam. Mobil ini bisa menyelesaikannya dalam 7,1 detik hasil pengetesan saya sendiri. 7,1 detik itu angka yang sangat baik untuk sebuah SUV yang irit dan harganya di bawah 600, serta mobil ini punya karakter yang unik dengan dedicated hybrid transmission itu. Jadi tarikan pertama sampai kira-kira 80 km per jam itu dilayani dari motor listriknya, dan itu sudah sangat kuat. Di sekitar 70-80 km per jam mesin bensinnya mulai nyala dan memberikan tenaga, dan itu rasanya seperti ada turbo. Mesinnya bukan hanya nge-charge baterainya, tapi mesinnya juga bisa menambah extra power, dan semakin tinggi, bukan semakin lemas tenaganya, semakin tinggi itu semakin kuat lagi tenaganya. Saya nggak nyoba top speednya, tapi
dari data yang saya dapat top speednya sekitar di 180 sampai 185 km per jam. Itu pun karena dibatasi, bukan karena kemampuan maksimal mobilnya. Jadi performanya sangat kuat. Wah, ini tempatnya emang benar-benar kayak di Eropa, di pegunungan Eropa malah zaman dulu ya. Bangunan-bangunan klasik, ada museum isinya mobil-mobil klasik dan barang-barang klasik, dan ada restorannya juga ini. Tapi untuk ukuran hari kerja juga rame loh, nih rame, banyak ibu-ibu kesini foto-foto karena ini tempatnya instagramable sekali memang. Dan tapi masuknya bayar ya, sebenarnya bayar tapi gratis sih. Karena per orang itu 100.000, tapi itu bisa ditukar dengan makanan. Jadi itu untuk menghindari orang kesini cuma buat foto-foto tapi nggak makan gitu ya. Kalau ini jadi kita bayar tadi 100.000 per orang, tapi nanti kita bisa tukar buat voucher makanannya. Baru tahu ada yang sebagus ini di Bukit Sentul. Bagus juga tempatnya. Ini enaknya kita nggak usah ngunci mobil, kita nggak usah matiin mobil, tinggal keluar, nanti dia akan ngunci sendiri. Bener-bener kayak di pedesaan Eropa. Yuk, duduk. Bareng sama Faiz sama Sohib juga. Karena udah lapar kita langsung pesen makanan banyak banget. Ini rata-rata per makanannya kira-kira kalau yang bukan yang steak gitu ya, kira-kira antara 60.000 sampai 120.000 lah per porsinya. Tapi macam-macam, banyak banget menunya, menggoda selera. Tapi tadi udah pesen karena mungkin agak penuh ya, 1 jam baru ready. Nah, untungnya di sini banyak yang bisa dilihat. Selain pemandangan, ada museumnya. Kita lihat museumnya aja yuk. Nah, buat kalian yang mungkin lahirnya di atas tahun 2000 gitu ya, 2000, 2001, 2006, 2007, ketika Anda lahir itu sudah ada namanya handphone. Nah, zaman dulu sebelum tahun 95-96 itu orang tidak punya yang namanya handphone. Orang itu hanya punya telepon di rumah. Nah, gimana caranya kalau kita mau di jalan, kita mau nelpon orang lain gitu. Nah, ini namanya box telepon kayak gini, jadi namanya telepon umum. Telepon umum itu kita bisa di dalam. Kalau zaman dulu banget kita pakai koin rupiah kita masukin. Jadi ada rupiah yang kita masukin, kalau kurang masukin lagi tergantung menitnya. Nah, kemudian zaman yang baru-baru tuh udah pakai kartu telepon. Tapi sekarang ya udah nggak ada yang pakai lagi telepon umum, semua tinggal pakai handphone. Ya, museumnya nggak gede-gede amat, tapi ada mobil-mobil klasik, ada Land Rover, off-road, ada Dodge tadi. Tapi ya nggak kayak museum banget ya, maksudnya di setiap mobilnya tuh bukan yang ada keterangan nih mobil apa, tahun berapa. Lebih seperti koleksi pribadi lah, tapi ya pemandangan yang menyenangkan lah. Ada mobil klasik di mana-mana, sampai di jalannya juga ada. Oke, kita makan dulu. Makanannya enak, cuman ya memang kalau lagi penuh agak lama aja pesennya. Minumannya juga enak, suasananya enak. Nah, sekarang kita jalan balik. Dan biasanya orang yang beli SUV yang kelasnya premium itu, apalagi yang lega seperti ini, biasanya pasti duduk belakang dengan driver. Jadi sekarang saya mau coba rasanya di belakang. Bagus ini tempat nih. Kalau hari kerja aja serame ini, nggak bisa bayangin nih kalau weekend mungkin penuh banget nih. Parkirnya juga ini reasonable, Rp5.000 1 jam pertama.
Habis itu setiap jam berikutnya cuma 1.000. Ini enak banget sih duduk belakangnya, leganya sih terutama, benar-benar nggak ada rasa sempit sama sekali, tuh nggak ada. Dan kita tuh duduk agak rendah dan agak mundur ke belakang. Jadi kita itu terhalang oleh pilar C. Yang ini ada sense of privacy di sini. Tapi visibilitasnya juga tetap luas. Jadi kalau kita majuin ke depan dikit, kita bisa ngeliat dari jendelanya tuh luas. Bahkan ada panoramic roof ini bikin suasana kabin tuh jadi lebih lega kesannya, lebih terang dan lebih premium. Kita pakai ini ya, sandaran tangan. Oke, kalau yang paling rebahnya itu, ini udah paling rebah, enak, udah lumayan landai. Dan bantingannya ini kan mobil enak ketika kita di depan ya, bener-bener bantingannya itu nggak terlalu empuk, tapi juga nggak keras, di level yang pas, dan dia tidak memantul. Kalau di jalan-jalan bener-bener mantep, dewasa gitu bantingannya. Dan di belakang juga seperti itu. Belakang nih emang bantingannya kayak mobil Eropa, bukan mobil Eropa yang terlalu membuah ya, mobil Eropa yang pas lah karakter bantingannya antara kenyamanan dan handling, pengendalian. Oh, saya bisa paham sih kalau orang beli Lepas L8 ini dan banyakkan duduk belakang, karena memang segitu lega dan nyaman. Dan walaupun cuman kaca depan ya yang double glass, yang kaca belakang ini belum double glass, tapi tetap heningnya tuh sampai belakang. Suara dari luar tuh sayup-sayup, nggak terlalu masuk sampai ke dalam. Jadi buat di kemacetan juga enak. Mungkin yang saya tambahin kalau misalnya saya punya mobil ini sih, tempat adaptor buat handphone atau tablet di depan supaya punya entertainment system. Karena ini mobil standarnya nggak ada entertainment systemnya. Tapi nonton film, nonton YouTube sambil pakai tablet di depan nih kayaknya nyaman banget di sini. Nikmat juga di belakang, tapi sekarang saya harus ngelanjutin review dari depan. Dan sebelum saya balik ke Jakarta, saya mau tunjukin satu fitur mobil ini yang cukup spesial. Oke, sekarang kita akan coba simulasi cari parkirnya dulu. Kita cari parkir di sini. Nah, ini ada, langsung ketemu loh parkirnya. Kita start parking, accept. Udah, habis itu dia semua yang melakukannya, kita tinggal ngawasin. Langsung sekali jadi. Sekarang kita bisa turun. Udah selesai semuanya, udah beres. Kita turun. Kita tinggal kunci mobil, terus kita bisa jalan-jalan ke mall. Nah, sebenarnya parkir tadi itu bisa dilakukan pakai remote control. Jadi kita tinggal setup parkir, kita keluar, kita kendalikan dari remote control. Dan sekarang kita akan keluar dengan remote control. Jadi misalnya kita udah ini ya, kita udah selesai gitu ya. Sekarang kita akan balik ke mobil. Jadi begitu kita sampai mobil, kita pastikan kita pencet lock dulu, pastiin mobil itu terkunci. Habis itu kita pencet P lama sampai hazard menyala. Nah, hazard udah menyala, kemudian spion kebuka, dia udah siap jalan. Kemudian kita tinggal jalanin pakai tombol unlock. Dia akan maju. Dia maju sendiri. Sip, langsung deh kita bisa masuk dengan lega. Sekarang kita jalan balik ke Jakarta. Secara overall, mengendarai mobil ini tuh solid rasanya. Platformnya memang juga sudah dedicated untuk plug-in hybrid, platform LEX, Lepas menyebutnya. Dan ya, walaupun harganya bukan harga mobil premium, tapi rasanya rasa premium. Dari mulai bantingannya, kenyamanannya, sampai performanya dan rasa
berkendaranya ini, bahkan untuk handlingnya juga ini masih cukup stabil. Tetap ada limbung karena dia bukan mobil yang keras-keras banget ya, tapi mantep dan terprediksi tetap. Nah, kalau tadi saya udah sebut akselerasinya 0 sampai 100 km per jam itu dalam 7,1 detik, yang mana itu cepat sekali. Nah, sekarang konsumsi energinya ketika kita pakai listrik saja, itu dari MID menunjukkan bahwa konsumsi listrik mobil ini sekitar 7 km per kWh. Jadi 1 kWh itu bisa menjalankan mobil ini 7 km, yang mana itu irit sekali untuk SUV yang sebesar dan seberat ini. Kemudian ketika sudah tidak nyala lagi, maksudnya listriknya itu sudah menipis ya, jadi nggak bisa full elektrik, dia bisanya hybrid. Itu konsumsi bahan bakarnya itu di antara, tergantung kondisi ya, di antara 18,5 sampai 20 km per liter. Bahkan kalau misalnya jalannya rute kombinasi yang nggak terlalu macet atau kita nggak terlalu ngebut, itu bisa 21 sampai 22 km per liter konsumsi bahan bakarnya. Dikalikan tangki bahan bakarnya 60 liter, ditambah range listriknya kira-kira 100 km lebih. Yes, di atas kertas mobil ini memang bisa menempuh 1300 km lebih dari sekali charge. Dan karena dia bentuknya sebagai sebuah SUV, jadi mobil ini fleksibel. Mau dipakai sendiri bisa, mau pakai supir bisa, mau dipakai jalan halus bisa, jalan jelek bisa, buat lifestyle bisa, tapi buat adventure juga bisa. Jadi ini cukup merupakan satu mobil yang bisa melakukan segalanya ya. SUV plug-in hybrid itu adalah salah satu mobil yang akan sangat berguna di Indonesia. Apalagi dengan harga yang tidak sampai 600 juta rupiah. Karena plug-in hybrid tentu saja itu adalah teknologi yang cukup mahal sebenarnya. Ada mesin bensinnya, ada baterainya yang lumayan besar, ada motor listriknya juga, dan ada kontrol unit yang harus mengatur semua itu. Tapi ternyata harganya masih bisa sangat reasonable. Satu lagi yang mestinya Anda tidak perlu khawatir ketika mengambil Lepas ini adalah jaringan purna jualnya dan layanan warranty-nya. Karena ya kita tahu Lepas ini bukan merek yang berdiri sendiri, ini adalah bagian dari Chery Group, dan Chery Group adalah salah satu merek yang sudah sangat besar di Indonesia. Garansi mobilnya sendiri itu 6 tahun atau 150.000 km. Untuk baterai peranti kelistrikannya itu bahkan 8 tahun sampai 100 atau 160.000 km. Kemudian Anda juga masih mendapatkan servis gratis selama 4 tahun atau 60.000 km. Dan satu lagi yang amazing adalah mesinnya, mesin bensinnya di warranty selama 10 tahun atau 1 juta kilometer. Yes, bukan 100.000, bukan 200.000, 1 juta kilometer. Dan kemudian Anda juga selama 3 tahun pertama masih mendapatkan layanan free emergency service. Jadi Anda bisa layanan towing selama jaraknya itu tidak lebih dari 50 km. Serta di 2 tahun pertama Anda juga bisa memanfaatkan pick up dan delivery service. Jadi Anda tinggal di rumah aja, mobil akan dijemput dan diantar lagi oleh pihak Lepasnya. Akan tetapi mobil ini juga tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama, sistem MID-nya ini dia tidak bisa mengukur konsumsi energi atau konsumsi bensin sejak kita riset. Jadi kita hanya bisa meriset untuk kecepatan rata-rata dan jarak tempuh total. Tapi untuk konsumsi listrik, konsumsi bensin nggak bisa. Kita hanya dikasih informasi 50 km terakhir. Ya, agak sedikit menyebalkan ya buat saya yang pengen tahu di setiap perjalanan tuh berapa. Ini cuma bisa 50 km terakhir aja, nggak bisa di riset sendiri. Kemudian yang kedua adalah panel piano black di mobil ini memang memberikan rasa mewah, tapi ini tipe yang sangat gampang untuk ditempeli fingerprint. Sidik jari itu gampang sekali menempel di sini dan gampang terlihat usang. Jadi ini harus dirawat dan dibersihkan terus, atau mungkin diberikan PPF supaya mengkilap, karena kalau enggak gampang terlihat kusam. Kemudian hal berikutnya yang agak mengganggu saya adalah spionnya. Ini mobil udah canggih sekali, semua ADAS ada, semua blind spot monitoring, lane keep assist, adaptive cruise control, lengkap semuanya. Tapi spionnya ini belum auto dimming, dia masih pakai
pakai mekanikal seperti ini. Jadi agak ketinggalan zaman ininya spionnya. Kemudian satu lagi, mobil ini enak sekali duduk di belakangnya, tapi akan lebih sempurna lagi kalau ada pengatur jok kiri depan dari belakang. Ini kita tidak bisa shortcut, nggak ada tombol di bagian kanan joknya, jadi harus ke depan dulu untuk memajukan jok kalau misalnya kita mau majukan jok. Nah, tapi di lain sisi mobil ini juga punya sejumlah hal yang menyenangkan. Selain yang udah saya sebut sebelum ini, juga ada beberapa lagi. Yang pertama adalah kehadiran tombol-tombol fisik untuk fitur-fitur yang penting. AC, pengaturan suhu, pengaturan kekuatan anginnya, tombol hazard, terus elemen pemanas belakang, defrost depan, pengatur spion, lampu, kemudian cruise control, semua ini ada tombol-tombol fisik yang proper. Nggak terlalu banyak, tapi yang penting-penting tuh ada. Jadi mudah untuk memakai mobil ini. Nggak semuanya itu pindah ke layar. Kemudian pada saat kita mengaktifkan adaptive cruise control ya, atau di sini disebut sebagai integrated cruise assist, dan setir kan harus dipegang berapa detik sekali. Itu cuman perlu digoyangkan sedikit saja dia udah langsung sudah langsung aktif lagi, nggak perlu yang sampai effortnya besar. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan audio dari Sony, jadi audionya udah premium, nggak perlu di-upgrade lagi, sudah sangat memadai, kecuali kuping Anda yang benar-benar kuping emas sekali ya, tapi buat orang kebanyakan ini sudah lebih dari cukup audionya. Dan satu lagi, mobil ini nih punya responsivitas yang tinggi, terasa responsif baik di kemacetan maupun di jalan tol, saat stop and go maupun di jalan yang lengang. Dan remnya juga itu bisa sensitif, jadi bisa pakem sekali gitu. Tapi semua itu tetap bisa diatur. Kalau gas-gasan itu bisa diatur dari mode berkendara, sedangkan rem itu juga bisa diatur sensitivitasnya. Jadi Anda bisa pilih rasa berkendara mobil ini yang sesuai dengan maunya Anda. Secara umum mobil ini memberikan value for money yang sangat baik. Harganya reasonable untuk apa yang diberikan. Performanya kuat, fiturnya lengkap, fitur keselamatannya juga lengkap, dikendarai sendiri enak, ditumpangi di belakang juga enak, performanya kuat, konsumsi energinya juga hemat, dan range-nya jauh serta fleksibel mau dibawa ke mana aja. Terlepas dari mereknya yang mungkin agak aneh didengar kita orang Indonesia, terlepas dari ada satu kejadian kemarin, mobil ini mobil yang solid dan memberikan banyak untuk pembelinya untuk harga yang ditawarkan. Tapi tentu saja mobil itu merupakan kebutuhan pribadi dan masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi kalau Anda punya budget antara 500 sampai 600 juta rupiah dan Anda ingin satu mobil yang bisa melakukan semuanya, ini layak Anda pertimbangkan, dan pastikan Anda juga test drive mobil ini sebelum Anda memutuskan untuk membeli. Jadi begitu aja, jalan-jalan naik Lepas L8 ke satu tempat yang rasanya seperti Eropa tapi bukan Eropa, persis seperti mobil ini. Rasanya Eropa walaupun bukan Eropa. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan kalau Anda ingin tahu lebih lanjut tentang Lepas, Anda juga bisa follow Instagram Lepas Indonesia. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.